Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa alafa baina qulubina wa asbahtum bi ni'matihi syukrana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu 'ala dzalika minal syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang mulya para senior, khususnya mungkin senior studio nggih. Kalau ningali ingkang usiane kaya taksi di bawah 50 lingkungan apa saya ulama setuju, ulama setuju. Ulama itu kesempatan usia lanjut masih aktif, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan ya sinaosa usiane taksih apa sampun rada mriko, tapi sebenarnya berjuang dalam Islam, jihad fisabilillah iku boten istilah pensiun. Jadi iku wau sing dipusandangan komunitas Islam sepuh mbok yaha rada lirik maring Palestina. Coba angger-angger jangan mencari aman dan nyaman. Berjuang itu sampai titik darah aja mengingus tua yang pengantin. Gak ada istilah di dalam Islam itu, gak ada. Ini para senior yang mulya, Bapak Pak Nuri, Ibu, tokoh Muhammadiyah yang kami hormati, Bapak Haji Wamir, Bapak Haji Kabeh, Haji Sudarso, Pak Haji Tony, Pak Solihin, Pak Kusmin, engkau kabeh juga ya. Haji Sakur, Pak Haji Sopirin, mantan bukan karena di mana-mana Pak mantan lurah, Pak Hujan, Pak Haji Sopok, semua. Sing sabar itu juga berarti pawasan kabun. Saya sing biasa kuliah terus tidak mengurangi rasa hormat, kita berterima kasih kalau berat. Mana yang
Sepindah monggo kita sareng-sareng niat ingkang tulus, ingkang ikhlas dan boten kesupen kita ini berada wonten masjid, ya, masjid akal, sehingga tetap dalam tingkat tahdimul masjid, artinya tetap kita di dalam, meskipun ini acara musram, tapi tetap masuk dalam aturan-aturan ketika kita berada di dalam masjid, sehingga nanti tak bahayanya orang yang memasuki masjid setidaknya berarti kan wonten niat itikaf. Nah, terus berbeda mau mangene, tapi insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Mudah-mudahan harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita itu akan tercapai. Syukur alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid, yang mudah-mudahan ini semua menjadi saksi kita besok di yaumul kiamah. Sebab belum tentu dalam satu umur ini kita bisa bertemu dalam suasana ingkang kados iki. Dan panjenengan dados saksi pun benjang wonten akhir wonten dunia lain yaitu di akhirat. Mudah-mudahan saling kenal mengenal dan saling tolong menolong memberikan kebersaksian kebaikan kita di pagi ini. Kalau tetap salam dia tetap terlimpahkan oleh Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan segala berikutnya pun panjenengan kita semua mudah-mudahan akan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Para bapak, para sedherek ingkang minulya ingkang kula hormati, maklum kita semua berada di sini adalah dengan tujuan mengadakan perayaan tingkat tertinggi di pimpinan Muhammadiyah tingkat ranting. Jadi perayaan musyawarah tertinggi di tingkat desa, di tingkat ranting itu adalah musran. Yang tentunya musran itu kita adopsi dari cabang, kemudian dari daerah, wilayah dan pusat. Yang insya Allah temanya itu masih dalam bingkai membunyikan risalah Islam berkemajuan, mencerahkan semesta. Depan. Terus musyawarah tingkat pusat sampai tingkat bawah ranting itu temanya sekitar itu. Jadi, membunyikan risalah Islam berkemajuan, mencerahkan semesta. Kalau nanti di tingkat desa ya berarti kemajuan di tingkat desanya sudah jadi. Semestanya ya berarti alam semesta saya sudah jadi. Nah karena itu, sebelum kita menuju kepada mencerahkan Islam berkemajuan, tujuan daripada musyawarah itu sebagaimana yang tadi saya sampaikan oleh panitia, di samping untuk menciptakan atau memilih beberapa calon pimpinan, yang insya Allah di sini sebenarnya berapa? 5. Nah, dari 5 nahkoda itulah yang nantinya itu akan membawa Islam berkemajuan, mencerahkan semesta di daerah seperti itu. Nah karena itu di dalam musyawarah ini ada beberapa tahapan yang mesti dilalui. Sebagaimana tadi juga sudah ada sedikit penyampaian, maka
makanya harus ada ya apa namanya tahapan-tahapan yang dilalui dalam Islam ini. Itu setidaknya agendanya adalah al-ihtifalu bil afkar, ya. Kemudian al-ihtifalu bil jamaah, ya. Al-ihtifalu bil nasri. Artinya ada beberapa sesuatu yang mesti dikerjakan, yaitu bukan hanya sekedar untuk memilih para pemimpin, tapi bagaimana kita berpacu, bagaimana kita mengeluarkan ide-ide al-ihtifalu bil afkar. Jadi ide-ide nantilah yang kemudian untuk mewujudkan ya. Jadi cara-cara konstruksi seperti apa untuk mencapai Islam berkemajuan di wilayah serat. Jadi sehingga harus ada musyawarah atau mencari ya ide-ide atau ya langkah-langkah apa yang harus dicapai dalam menuju Islam berkemajuan di wilayah serat. Di Islam berkemajuan itu deskripsinya seperti apa? Jadi Islam berkemajuan itu setidaknya, jadi kalau kita sering mendengar ada istilah al-Islam yang alaih, bahwa Islam itu harus lebih tinggi daripada yang lain. Jadi agama yang tinggi diartikan beragama yang maju, agama yang maju di selangkah dari yang lain. Jadi al-Islam yang alaih. Kemudian al-Islamu ad-dinul hadoroh, bahwa Islam itu adalah Islam, agama yang berperadaban. Jadi agama kita itu adalah agama yang berperadaban, yang selalu menghormati, bertoleransi dengan yang lain. Juga tidak kalah pentingnya al-Islam wasatiyah. Jadi kita dalam beragama Islam, paham kita, manhaj kita bermuhammadiyah dalam melihat Islam itu adalah Islam sebagai dinul hadoroh, dinul wasatiyah, dan juga sebagai agama yang toleran, agama yang mampu bekerja sama dengan siapapun. Sehingga kemudian dengan pemahaman itu, kalau kita rasakan sebenarnya di Indonesia, kelompok agama kita itu kan, kalau istilah Islam berkemajuan itu adalah kelompoknya kita panjenengan. Jadi istilahnya itu istihad, ya. Istilahnya itu jadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan tajdid. Itulah kebaruan. Maka kemudian timbul istilah Islam berkemajuan yang sesungguhnya istilah itu juga sudah pernah dibawa, dipesangkan oleh Kiai Ahmad Dahlan dulu sekali waktu pendirian Muhammadiyah. Beliau mengatakan begini. Jadi apa yang kita katakan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu jadi kiai sing berkemajuan. Jadi kiai sing berkemajuan, ojo sungkan-sungkan, ojo lelah-lelah berjuang ning Muhammadiyah. Dari ungkapan itulah kemudian diperbarui dalam Muktamar 48 kemarin. Sehingga ditafsirkan yang dimaksud berkemajuan itu adalah jadi Islam berkemajuan dipraktekkan, diaplikasikan panjenengan itu. Ya. Jadi tajdidu fil fikri. Jadi ketika kita itu mengeluarkan ide-ide di dalam mengembangkan agama Islam, itu senantiasa harus ada pembaharuan. Harus ada pembaharuan dalam kita mengeluarkan ide, dalam kita berpikir, dalam kita memajukan agama Islam lewat Muhammadiyah. Jadi Islam yang berkemajuan.
Kalau tidak ya Islam berkatakan ada Islam berkemajuan, kemudian itu Islam yang boleh dikatakan kita, dan juga ada Islam yang lain namanya Islam apa? Islam Islam Nusantara itulah yang sesungguhnya ya, mestinya harus dilanjutkan. Kadang-kadang pahalnya malah Islam itu ya, tapi Islam berkemajuannya kayak orang partai Agelinana. Agelinana Islam penuh ya, Nusantara. Kita tajdidu fikri. Kemudian yang kedua itu adalah tajdidu fil harokah. Jadi tajdidu fil harokah itu memperbarui dalam gerakan. Dan ini juga terinspirasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bukunya Pesan Lupa yang telah mengajarkan surah Al-Ma'un. Kemudian siswanya itu protes terus karena tidak naik surat, lagi-lagi Al-Ma'un pada sudah hafal, kemudian ketika dipanggil, nah, kenapa saya nggak naik? Saya sudah hafal, saya sudah hafal artinya, saya sudah hafal makanya, sudah hafal lafaznya, kok nggak naik? Artinya banyak jawab, dia banyak ngomong, kemudian sampai diajak ke pasar, lalu dia jalan-jalan, kemudian bisa diperlihatkan orang yang minta-minta, orang yang ya hidupnya susah dan sebagainya. Nah, misalnya apakah kamu sudah pernah ngasih ke orang yang minta-minta, apakah panjenengan sudah pernah membantu, itu belum berarti panjenengan baru mengamalkan surah Al-Ma'un. Jadi kita kelihatannya cashback, tapi ya sebenarnya adalah untuk menggugah kemajuan kita dalam berharakah, dalam bergerak. Kemudian tasbihu fiddin. Juga kita jadi ada istilah Indonesia itu tidak akan maju ya, tanpa dengan adanya Muhammadiyah berkemajuan, dan Muhammadiyah itu tidak akan maju tanpa adanya pemahaman hadis yang berkemajuan. Jadi tiga kalimat itu tidak akan bisa berdiri sendiri artinya. Jadi Muhammadiyah itu tidak akan maju ya, manakala dalam pemahaman hadisnya, dalam pemahaman agama Islamnya itu jumun, tidak ada pengembangan pasti. Sebagai contoh misalnya, jadi di Muhammadiyah itu ada istilah fikih temporer ya. Jadi kalau misalkan pemahaman masalah rusuk, jadi rusuk sholat jamak kosong itu tidak diperlakukan hanya untuk orang yang dalam perjalanan. Sebagai contoh misalnya seorang polisi, kalau lagi tugas kemudian datang seorang namanya tugas misalkan di jalan atau tugas di mana, kemudian datang waktu sholat yang kubur kemudian sampai asar, di dalam fikih Muhammadiyah yang semacam itu dibahas. Jadi orang itu bisa melaksanakan rusuh manakala tugas itu kemudian ditinggalkan terjadi wudhu tidak karuan, maka boleh sholat itu nanti didahulukan di dulunya atau diringkas di dalam asalnya karena tugas. Nah itulah fikih cara berpikir memahami agama secara berkemajuan. Jadi tidak saklek dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan orang. Jadi tasdidu fil afkar, tasdidu fikih, tasdidu fil harokah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tasdidu fil qalbi. Jadi yang dimaksud Islam berkemajuan itu bukan hanya kita bertoleran, berpikiran maju, kemudian memahami agama Islam secara berkemajuan, kemudian bergerak selalu dinamis, selalu ada perubahan, bukan, tetapi juga kita harus bisa memanage hati yang secara berkemajuan. Karena kita yakin bahwa hati itu adalah sebagai nakoda kehidupan. Allah Subhanahu wa taala juga dalam hadisnya Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan fa idza salahat al jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wajhil dari dalam firman-Nya Allah, ya la yanfa'u malun wala banun
ilaman atau Allah di qalbin salim. Jadi peran hati itu di dalam tubuh kita itu sangat menentukan. Orang itu dikatakan baik, orang itu dikatakan jahat, itu tergantung hatinya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu yaumala mau malu malah tidak akan pada hari itu tidak akan ada manfaatnya yang namanya harta benda, tidak akan ada manfaatnya yang namanya anak, sehebat apapun anak tidak akan ada manfaatnya. Ilaman atau Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah di qalbin salim dengan hati yang selamat, hati yang benar, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Karena itu, ya mari kita bersama-sama ya, dalam tajdidu fil afkar, tajdidu fil din, tajdidu fil harakat, kita bingkai dengan tajdidu fil qalbi. Karena itu adalah merupakan ya muara akhir dari suatu tujuan. Ditangkap dengan adanya tasdidul fil qalb, yaitu dengan ikhlas tulus, semua gerakan kita itu akan sia-sia, tidak akan ada artinya. Dan itu monggo. Pertama kami sampaikan selamat untuk pimpinan Rabi Muhammadiyah ya, yang telah mengadakan musyawarah yang alhamdulillah musyawarahnya kelihatan sederhana, tapi ya, iya kegiatannya sederhana. Tapi kalau ini ada berbau mustabikalah ya, kayaknya kasetan ini kalah dengan musik kami orang kayak gitu, tapi ya ranting sudah jadi memang luar biasa karena memang protokol luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya apa yang menjadi harapan kita atau menjadi keinginan kita akan bisa terlaksana dan akan mudah-mudahan sukses. Nah, kemudian kami sampaikan kepada siapapun yang menjadi nanti ya, semuanya itu adalah suatu kemenangan. Jadi apa tadi al-ihtifalu bitta'azzur. Jadi siapapun yang jadi itu adalah bukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, tapi adalah kita akan bekerja sama. Karena di dalam Muhammadiyah itu kita bekerja ya, jadi dalam mencapai satu tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya ya, menjunjung tinggi agama Islam, mewujudkan masyarakat Islam sebenarnya itu bisa diraih manakala kita itu ada bekerja sama dalam mencapai satu tujuan itu. Jadi bukan tergantung kepada ketua saja ataupun bagian-bagian saja, tapi semuanya harus kita bekerjasama. Makanya istilahnya kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu adalah kolektif kolegial. Jadi kita semuanya itu bersama sesuai dengan perannya masing-masing. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ya, saya sekarang mirip terus ya panitia jadi kemarin. Ya, jadi kurang lebihnya mohon maaf yang saya bisa besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.